Copot Kapolri. Kenapa pernyataan itu muncul akhir-akhir ini? Karena sejak tahun lalu, masyarakat Indonesia meminta Kapolri mundur. Tapi Kapolri tidak mau mundur. Kenapa masyarakat meminta Kapolri mundur? Karena Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo, gagal memimpin Polri ke arah yang lebih baik. Dengan ratusan kasus yang skala nasional dan puluhan ribu kasus skala daerah, itu menunjukkan Bapak gagal menjadi Kapolri. Tapi kenapa Bapak bertahan? Karena itu tadi, Bapak tidak merasa gagal dan tidak merasa salah. Itu yang membuat Bapak bertahan. Jadi Bapak, Anda gagal menjadi Kapolri. Andalah Kapolri terburuk sepanjang sejarah Indonesia sampai detik ini. Ratusan kasus yang nasional, skala nasional, viral, Bapak tidak respon, tidak bersuara. Kasus Tommy Marbun salah satu contohnya. Bapak diam. Banyak kasus-kasus yang dialami polisi sendiri, Bapak diam. Apalagi kasus-kasus yang dialami masyarakat kecil, Bapak tidak peduli. Lalu Bapak mengatakan, di situasi seperti ini kalau saya mundur berarti saya tidak bertanggung jawab. Justru karena Bapak tidak bertanggung jawab selama menjadi Kapolri, maka Bapak harusnya mundur. Harusnya mundur. Kalau Bapak bertanggung jawab selama menjadi Kapolri, takkan mungkin masyarakat Indonesia meminta Bapak mundur, apalagi meminta dicopot. Karena tidak bertanggung jawablah Bapak menjadi Kapolri, makanya banyak teriakan dari masyarakat, ganti Kapolri, copot Kapolri, mundur Kapolri. Jadi semuanya kacau karena Bapak. Karena Bapak. Coba lihat masalah-masalah di Polri. Senakal-nakalnya anggota Polri, sejahat-jahatnya anggota Polri, ada yang dihukum mati? Tidak. Orang-orang yang terlibat di dalam kasus pembunuhan Joshua, anggota Polri semua kan? Berapa yang dipecat? Berapa yang masih kerja? Berapa yang aktif? Bahkan naik pangkat dan menjabat di posisi strategis di Polri. Apakah itu contoh yang baik selama Bapak menjadi Kapolri? Banyak kasus-kasus, KM 50 segala macam. Apakah itu contoh yang baik? Bagaimana Bapak? Kasus-kasus premanisme merajalela. Ya, di Sumatera Utara, di Medan. Maling-maling besi, maling-maling kendaraan. Ban roda 4 hilang dari parkiran. Narkoba merajalela. Judi merajalela. Apakah itu Bapak berhasil menjadi Kapolri? Apakah Bapak bertanggung jawab menjadi pemimpin penegak hukum yang memastikan Indonesia ini aman? Ya, Bapak penegak hukum, penjaga ketertiban dan keamanan. Tapi yang terjadi apa? Bapak gagal loh. Tapi Bapak nggak mau mundur. Karena Bapak nggak merasa gagal. Bahkan Bapak betah Kapolri terlama. Bapaklah Kapolri terlama sepanjang sejarah Indonesia. Dan Bapak bisa duduk menjabat menjadi Kapolri, padahal di bawah berteriak turun, turun, turun. Jadi masalah ini bukan cuma antara Polri dengan masyarakat, tapi sesama Polri pun dizolimi. Apalagi Polri-Polri yang di bawah. Pangkat-pangkat brigadir. Brigadir, ya sekarang nggak tahu ya kalau Tamtama ada. Brimob yang di bawah. Mereka ini korban-korban. Korban, Pak.
Kalau kita lihat perwira menengah ke atas hidupnya mewah-mewah. Ketika presiden meminta reformasi Polri, Bapak membuat tim sendiri. Apakah ini tim tandingan? Bapak lah yang tahu. Tapi intinya Pak, masyarakat Indonesia bisa dikatakan 80% meminta Bapak mundur. Tapi Bapak nggak mau mundur. Karena apa? Alasan Bapak, teman-teman saya tidak mau. Bukan teman-teman Bapak yang memilih Bapak. Bapak bekerja bukan untuk teman Bapak, tapi untuk rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Opul 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan hingga budaya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman tentu sudah menonton cuplikan video sebelumnya, bahkan teman-teman sudah mendengarkan penyampaian-penyampaian yang baru saja kita dengarkan mengenai kasus Kapolri Listio Sigit. Iya, seperti biasa teman-teman, di sini saya akan menyampaikan beberapa pendapat dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya supaya kita bisa saling memahami satu sama lain. Di sini saya awali pendapat yang pertama dari teman kita Harno Kayu. Kapolri sama Jokowi rakus seolah-olah nggak mau mati. Lebih ngaco adalah Presiden Konoha. Presiden tidak akan berani. Prabowo nggak mungkin berani mencopot Kapolri karena di belakangnya ada Jokowi. Kapolri itu adalah termulnya Jokowi dan termasuk geng Solo. Kapolri Listio Sigit adalah pemimpin terburuk sehingga rakyat Indonesia tidak percaya pada institusi Polri dan jadi polisi terpuruk, bubarkan saja. Sebagai pemimpin tertinggi di kepolisian, seharusnya memberi contoh kejujuran, ketegasan, kedisiplinan, biar polisi di bawahnya mencontohkannya. Kalau kami amati sekarang ini, Indonesia seakan-akan mau hancur. Mudah-mudahan Allah menyadarkan semua pemimpin di Indonesia ini sebelum mereka mendekati ajal kematian. Terima kasih. Di internal saja sudah muak lihat dia, apalagi yang di eksternal lebih muak lagi, tidak ada prestasi. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman yang selanjutnya. Sekarang pun bisa diproses Kapolri, kinerja lindungi kejahatan, belum ribuan yang lain. Rakyat sabar kali, hati-hati, tunggu. Kapolri secepatnya diganti dan di Kapolnas dihapus, tidak berfungsi, habis-habisan anggaran uang rakyat. Kita lihat lagi pendapat dari teman-teman kita yang menanggapi video sebelumnya. Saya rakyat sangat mendukung copot Kapolri dan adili dia polisi sekarang, hanya tak mudah cari cuan, bukan ngandi pada negara. Betul Bang, masyarakat sudah pintar mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kalau ini betul tayangkan aja di TV biar tahu rakyat Indonesia. Ini tolong Pak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tayangkan di TV supaya bisa tahu rakyat Indonesia ini. Kapolri juara bertahan masa kini bro. 4 tahun luar biasa prestasi Listio, minus koruptor narkoba, naik oknum, banyak terlibat. Mohon segera diganti demi marwah Polri. Tidak usah masyarakat tuntut Kapolri harus mundur. Prabowo tidak berani mengganti Kapolri, takut juga sama Jokowi. Itulah jawabannya. Jangan cuma dicopot Kapolri gini aja, tapi harus diketangkeng. Karena dia Kapolri melindungi Jokowi, bukan Kapolri rakyat.
Indonesia dan saya sangat setuju sekali dengan yang abang ini sampaikan, sangat tepat sekali. Menurut keinginan si Jack, Kapolri harus dipertahankan hingga 2045 karena bagus cara kerjanya sehingga si Jack dapat gelar Parcok dan jangan dipensiunkan sampai meninggal dunia. Harusnya diganti sama lebih baik, kerjanya dia cuma melindungi Jokowi. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Kesalahan persoalan Kapolri di tangan Presiden, rakyat tidak suka kepemimpinan Sigit, tapi Prabowo kan melindunginya. Pokok persoalannya ya Prabowo. Gawat, ada apa Jokowi dan Kapolri? Apa yang mereka sembunyikan selama ini? Kepentingan siapa 2026? Indonesia punya Kapolri paling terlambat di NKRI. Ada apa? Desakan mundur dari pihak manapun tetap kalau presidennya masih make. Padahal rakyat sudah kritis untuk menyenggaran kepolisian. Siapa yang mau mundur kalau sudah kuat jadi pejabat? Penting enako. Terkecuali presidennya langsung yang menggantikannya. Bukannya Kapolri diganti oleh Prabowo, sebaliknya Prabowo akan diganti oleh Listio Sigit. Karena Listio Sigit berprestasi, belum ada Kapolri menjabat selama hampir 5 tahun selain Listio Sigit. Iya, baiklah teman-teman, begitulah beberapa pendapat dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya. Bagaimana teman-teman? Apakah Anda mempunyai pendapat lain mengenai video sebelumnya? Jika Anda mempunyai pendapat lain, bisa mengirimkan melalui kolom komentar kita di channel ini. Jika ada kata salah, saya minta maaf. Berjumpa lagi kita di video selanjutnya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.